Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok Sate Rembige akan mempresentasikan penerapan HACCP pada Sate Rembige. Adapun anggota kelompok kami yang pertama B. Alia Fahira, yang kedua Wafia, yang ketiga Zakia Hirunisa. Adapun deskripsi dari produk sate rembige. Nama produk sate rembige, bahan baku daging sapi khas, bahan tambahan cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, bawang putih, kecap, ketumbar, garam, gula merah, dan minyak goreng. Adapun proses pengolahannya yaitu proses pembuatan sate rembige adalah daging sapi yang ditumbuk terlebih dahulu agar empuk dan kemudian barulah dimarinasi bersama bumbu-bumbu seperti cabai serta bawang. Setelah kita marinasi dengan baik atau idealnya hingga 2 jam, maka sate siap untuk dibakar. Pengemasannya menggunakan kertas nasi dan daun pisang. Konsumen berbagai kalangan masyarakat. Baiklah, adapun diagram alir proses pembuatan sate rembige. Yang pertama itu ada penerimaan bahan baku. Setelah penerimaan baku itu pencucian bahan baku menggunakan air mengalir dan bersih. Selanjutnya ada pemotongan bahan baku. Selanjutnya ada melakukan marinasi yang pertama selama 2 jam. Selanjutnya itu penusukan daging menggunakan tusuk sate. Selanjutnya itu melakukan marinasi yang kedua selama 1 jam. Selanjutnya itu pembakaran selama 20-25 menit dengan suhu 180 hingga 200 derajat Celcius. Baiklah, selanjutnya ada prinsip pertama yaitu identifikasi bahaya pada sate rembige. Di sini ada bahan baku dan bahan tambahan, jenis bahaya, dan tindakan pencegahan. Di sini bahan bakunya ada daging sapi khas yang itu jenis bahayanya itu biologi, kimia, dan fisik. Dan tindakan pencegahannya itu pemilihan daging sapi yang segar serta bebas dari aroma menyengat, mencuci daging dengan air hingga bersih dan tidak ada kotoran-kotoran seperti darah yang masih menempel dan debu. Bahan tambahan selanjutnya itu ada bawang merah. Jenis bahaya di sini ada biologi, kimia, dan fisik. Tindakan pencegahannya yaitu hilangkan bagian yang rusak, simpan pada tempat yang kering, menghilangkan bagian yang busuk, dan mencuci pada air mengalir. Bahan tambahan yang ketiga ada bawang putih. Jenis bahayanya di sini ada biologi, kimia, dan fisik, di mana tindakan pencegahannya ada hilangkan bagian yang rusak, simpan pada tempat yang kering, menghilangkan bagian yang busuk, dan mencuci pada air mengalir. Bahan tambahan yang keempat ada gula merah. Di sini jenis bahannya ada biologi, yaitu mikroba, kimia, dan fisik. Tindakan pencegahannya itu hilangkan bagian yang rusak dan simpan pada tempat yang kering. Adapun bahan tambahan yang kelima ada kecap. Di sini jenis bahannya itu ada kimia, karena dia mengandung bahan pengawet, sehingga tindakan pencegahannya itu inspeksi dan pembinaan pada pemasok, grading bahan baku, dan melihat tanggal kadaluarsa pada kecap. Yang keenam ada ketumbar. Di sini jenis bahannya itu biologi. Tindakan pencegahannya itu pemilihan ketumbar yang bagus, penyimpanan jangan terlalu lama, dan bahan baku yang ketujuh ada minyak. Di sini jenis bahannya itu kimia. Tindakan pencegahannya itu inspeksi dan pembinaan pada pemasok, grading bahan baku. Nah, di sini ada bahan tambahan terakhir yaitu garam. Jenis bahannya itu jenis bahaya fisik, dan tindakan pencegahannya itu simpan pada tempat kering, hindari sinar matahari secara langsung, dan jangan terlalu dekat dengan alat yang panas atau memasak seperti kompor. Di sini ada kajian risiko bahaya pada sate rembige, di mana dengan tanda 0 ini sebagai tidak ada ditemukan bahaya, dan plus ini ditemukan bahaya, sehingga kita bisa melihat pada slide pada sate rembige, bahaya A tidak ada, bahaya B tidak ada, namun bahaya C, D, E, dan F terdapat bahaya, sehingga kategori risiko ada 4. Begitupun dengan daging sapi khas, pada bahaya A, B tidak ditemukan bahaya, namun C, D, E, F ditemukan bahaya. Kecap pun sama, pada bahaya A, B, C tidak ditemukan bahaya, D, E ditemukan bahaya, namun F tidak ditemukan bahaya.
Selanjutnya kita bisa melihat tabel pada slide. Selanjutnya ada identifikasi bahaya dan pencegahannya. Adapun langkah prosesnya itu ada pemotongan bahan baku, yang inputnya itu penggunaan alat pemotong yang kurang steril, bahaya itu ada bahaya biologi, dan tindakan pencegahannya itu menggunakan alat pemotong yang steril. Langkah proses pemarinasian pertama, inputnya itu penggunaan wadah untuk marinasi kurang steril, bahayanya itu ada bahaya biologi dan fisik. Tindakan pencegahan menggunakan wadah untuk marinasi benar-benar steril dan pekerja harus menerapkan sanitasi. Penusukan daging, inputnya itu penggunaan tusuk sate yang masih kasar. Bahayanya itu bahaya fisik karena adanya serat bambu kasar pada tusuk sate. Tindakan pencegahannya itu tusuk sate yang digunakan harus benar-benar halus dan bersih. Langkah proses selanjutnya ada pemarinasian yang kedua, di mana inputnya di sini penggunaan wadah untuk marinasi yang kurang steril. Bahayanya itu ada bahaya biologi dan fisik. Tindakan pencegahannya itu ada menggunakan wadah marinasi benar-benar steril dan pekerja harus menerapkan sanitasi. Langkah proses yang terakhir ada pembakaran. Inputnya itu alat yang kotor, suhu dan lama pembakaran yang kurang tepat. Bahayanya itu ada bahaya biologi dan fisik. Tindakan pencegahannya itu menggunakan alat pembakar yang steril, pekerja menerapkan sanitasi yang baik, dan membakar sate dengan suhu dan waktu yang tepat. Selanjutnya, prinsip kedua akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bay Alia Fahira. Kepada Bay Alia Fahira dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Wafiyah, yaitu kita masuk ke prinsip 2, yaitu penentuan CCP yang berpatokan pada pohon penetapan CCP. Baik, di sini yang pertama ada pohon CCP untuk bahan baku. Baik, pada tabel ini kita dapat melihat daging sapi dan juga tusuk sate. Untuk pertanyaan pertama, apakah terdapat bahaya dalam bahan baku ini? Keduanya ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah proses atau konsumen akan menghilangkan bahaya tersebut? Ya lagi. Kemudian yang ketiga, apakah ada resiko kontaminasi silang terhadap fasilitas atau produk lain yang tidak dapat dikendalikan? Ya. Untuk daging sapi dan tusuk sate termasuk CCP. Kemudian untuk kecap, cabai merah, cabai rawit merah, bawang putih, bawang merah, asam jawa, dan juga ketumbar. Ketiganya ini sama ya untuk pertanyaan 1, kedua, dan ketiga. Pertanyaan pertama yaitu apakah terdapat bahaya dalam bahan baku ini? Ya. Kemudian apakah proses atau konsumen akan menghilangkan bahaya tersebut? Jawabannya ya. Kemudian apakah ada resiko kontaminasi silang terhadap fasilitas atau produk lain yang tidak dapat dikendalikan? Jawabannya tidak. Semuanya ini garam, cabai merah, cabai rawit merah, bawang putih, bawang merah, asam jawa, dan juga ketumbar termasuk bukan CCP. Kemudian untuk kecap dan juga minyak, jawaban untuk pertanyaan 1, kedua, dan ketiganya sama, yaitu pertanyaan pertama, apakah terdapat bahaya dalam bahan baku ini? Keduanya tidak. Berarti kecap dan juga minyak ini bukan CCP. Baik, kemudian di sini kita dapat melihat pohon penetapan CCP pada tahapan proses. Di sini kita dapat melihat terdapat 5 pertanyaan. Baik, di sini kita dapat melihat tabel untuk tahapan proses. Pada tahapan proses ini yang termasuk ke dalam CCP hanya pencucian bahan baku. Baik, di sini saya akan membacakan pohon penetapannya. Pertanyaan yang pertama, untuk pencucian bahan baku, apakah terdapat bahaya pada tahap atau proses ini? Di sini jawabannya ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, apakah ada tindakan pencegahan untuk mengendalikan bahaya tersebut? Jawabannya juga ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga, apakah proses ini dirancang khusus untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai aman? Di sini juga jawabannya ya. Maka tahapan proses ini langsung menjadi termasuk ke CCP. Kemudian untuk tahapan proses yang lain, untuk tahapan proses penerimaan bahan, pemotongan, kemudian juga
penusukan daging ini untuk pertanyaan-pertanyaannya jawabannya sama ya. Di sini saya akan membacakan untuk pertanyaan pertama, apakah terdapat bahaya pada tahap atau proses ini? Jawabannya ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, apakah ada tindakan pencegahan untuk mengendalikan bahaya ini? Jawabannya juga ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah proses ini dirancang khusus untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai aman? Jawabannya di sini tidak. Kemudian pertanyaan keempat yaitu apakah bahaya dapat meningkat sampai bahan tidak aman? Di sini juga jawabannya ya. Kemudian pertanyaan kelima, apakah proses selanjutnya dapat menghilangkan atau mengurangi bahaya? Jawabannya juga ya. Berarti untuk penerimaan bahan, pemotongan dan juga penusukan daging bukan termasuk ke dalam CCP. Kemudian yang terakhir untuk untuk tahapan proses pemarinasian yang ke-1 dan juga yang kedua, di sini juga jawaban untuk pertanyaan 1 sampai 5-nya sama. Di sini saya akan membacakannya. Untuk pertanyaan pertama, apabila terdapat bahaya, apakah terdapat bahaya pada tahap atau proses ini? Jawabannya ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada tindakan pencegahan untuk mengendalikan bahaya tersebut? Jawabannya juga ya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, apakah proses ini dirancang khusus untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai aman? Jawaban yang ketiga ini tidak. Kemudian yang pertanyaan keempat, apakah bahaya dapat meningkat sampai batas tidak aman? Kemudian di sini jawabannya adalah tidak. Maka pemarinasian ke-1 dan juga pemarinasian kedua sudah bukan termasuk CCP. Kemudian yang terakhir, tahapan proses pembakaran. Di sini pertanyaan pertama, apakah terdapat bahaya pada tahap proses ini? Jawabannya ya. Kemudian apakah ada tindakan pencegahan untuk mengendalikan bahaya tersebut? Juga jawabannya ya. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah proses ini dirancang khusus untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai aman? Jawabannya tidak. Kemudian pertanyaan keempat, apakah bahaya dapat meningkat sampai batas tidak aman? Jawabannya juga tidak. Maka pembakaran ini juga bukan termasuk ke dalam CCP. Terima kasih Mbak Alia Fahira. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Zakia Heronisa. Pada Zakia Heronisa dipersilakan. Kemudian selanjutnya adalah prinsip 3, penentuan batas limit atau batas kritis. Di sini terdapat 3 kategori, yaitu langkah proses, tipe CCP, dan batas kritis. Langkah proses yang pertama adalah pemotongan bahan baku dengan tipe CCP 1 dengan batas kritis menggunakan alat pemotongan yang steril dan di tempat yang steril. Kemudian langkah proses yang kedua adalah pemarinasian 1 dengan tipe CCP 2 dengan batas kritis menggunakan bahan tambahan yang benar-benar bersih, melakukan marinasi di tempat yang steril dan lama waktu marinasi harus tepat. Kemudian langkah proses yang ketiga adalah penusukan daging dengan tipe CCP 3 dengan batas kritis. Tusuk sate yang digunakan harus benar-benar steril. Pada saat proses penusukan, pekerja harus menerapkan sanitasi. Kemudian langkah proses yang keempat adalah pemarinasian yang kedua dengan tipe CCP 4 dengan batas kritis menggunakan bahan tambahan yang benar-benar bersih, melakukan marinasi di tempat yang steril dan lama waktu marinasi harus tepat. Langkah proses yang kelima adalah pembakaran dengan tipe CCP 5 dengan batas kritis, suhu pembakaran 180 derajat Celcius hingga 200 derajat Celcius dan waktu pembakaran sate selama 20-25 menit. Prinsip 4, pemantauan batas kritis. Di sini ada beberapa kategori, yaitu tahapan proses, prosedur pemantauan. Dan di prosedur pemantauan di sini ada siapa, apa, bagaimana, di mana, dan kapan. Tahapan proses yang pertama adalah pemotongan bahan baku. Di sini siapa yang melakukannya adalah pekerja.
Apa yang dilakukan yaitu dengan memotong daging dengan pisau. Kemudian bagaimana pemotongan bahan baku itu dilakukan, yaitu dengan mencuci tangan dengan bersih dan menggunakan sarung tangan, di mana dilakukannya proses tersebut adalah di ruang pengolahan dan kapan dilakukannya adalah setiap awal pengolahan. Kemudian yang kedua adalah pemarinasian 1. Di sini siapa yang melakukannya adalah pekerja, apa, suhu dan waktu marinasi, kemudian bagaimana. Di sini penyimpanan dengan suhu sedang selama 2 jam, di mana dilakukannya yaitu di ruang pengolahan. Kapan dilakukannya yaitu setiap awal proses pemarinasian. Yang ketiga adalah penusukan daging. Di sini siapa yang melakukannya itu adalah pekerja. Kemudian apa yang dilakukan yaitu dengan melakukan penusukan daging pada tusuk sate. Kemudian bagaimana dengan mencuci tangan dan tusuk sate dengan bersih dan menggunakan sarung tangan, di mana dilakukannya proses tersebut adalah di ruang pengolahan dan kapan dilakukannya adalah setiap awal penusukan sate. Prinsip 5, tindakan koreksi. Di sini ada 2 kategori yaitu tahapan dan tindakan koreksi atau perbaikan. Di sini tahapan yang pertama adalah pemotongan bahan baku. Tindakan koreksinya di sini mensterilkan kembali alat pemotong yang sudah terkontaminasi. Tahapan yang kedua yaitu pemarinasian 1 dengan tindakan koreksi yaitu melakukan pengontrolan bahan apa saja yang dicampurkan pada proses marinasi dan mengontrol waktu marinasi. Kemudian tahapan yang ketiga adalah penusukan daging. Tindakan koreksi yang dilakukan yaitu melakukan pengecekan bahwa tusuk sate yang digunakan memang sudah benar-benar steril. Kemudian tahapan yang keempat yaitu pemarinasian yang kedua. Di sini tindakan koreksi yang dilakukan yaitu melakukan pengontrolan bahan apa saja yang dicampurkan pada proses marinasi dan mengontrol waktu marinasi. Kemudian tahapan yang kelima adalah pembakaran. Tindakan koreksi yang dilakukan pada pembakaran yaitu melakukan pengontrolan suhu dan lama pembakaran. Baik, di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan bagian HACCP Plan Matrix pada proses yang pertama yaitu proses pemotongan bahan. Jenis bahaya pada pemotongan bahan baku ini bahaya fisik dan juga mikrobiologis. Untuk CCP-nya yaitu kebersihan alat dan kebersihan karyawan dan penggunaan sarung tangan. Kemudian batas kritisnya yaitu pada saat pemotongan menerapkan sanitasi dan higienis. Kemudian pada bahan baku ini terdapat pemantauan. Yang pertama yaitu apa? Penjamah harus menerapkan sanitasi dan higienis. Kemudian bagaimana mencuci tangan dengan cara mencuci tangan dengan bersih dan menggunakan sarung tangan. Kemudian frekuensinya yaitu setiap melakukan pemotongan bahan baku. Kemudian siapa yaitu tenaga pengolah. Kemudian tindakan koreksinya yaitu memastikan bahan sudah bersih dan memeriksa bahan agar kualitas tetap terjaga. Kemudian verifikasinya yaitu memperhatikan bahan dan higien sanitasi pada saat pemotongan. Kemudian proses yang kedua yaitu pemarinasian. Untuk jenis bahayanya yaitu mikrobiologi dan juga fisik. CCP-nya yaitu suhu dan tempat penyimpanan. Batas kritisnya yaitu kondisi suhu dan tidak ada benda asing yang mengontaminasi. Kemudian bagian pemantauannya apa yaitu suhu, waktu marinasi dan juga higien dan sanitasi. Kemudian bagaimana dengan cara penyimpanan dengan suhu sedang selama 2 jam. Kemudian frekuensi untuk pemarinasian pertama ini yaitu setiap melakukan pemarinasian. Kemudian siapa yaitu tenaga pengolahan. Untuk tindakan koreksinya yaitu dengan cara mempertahankan suhu dan memperhatikan keempukan daging. Kemudian untuk verifikasinya yaitu memperhatikan kualitas bahan dan suhu. Kemudian kita akan berlanjut pada tahapan proses ketiga yaitu penusukan daging. Di sini jenis bahayanya terdapat 2 yaitu fisik dan mikrobiologis. Untuk CCP-nya yaitu kebersihan alat, kebersihan karyawan dan penggunaan sarung tangan. Lalu untuk batas kritisnya ada 2 yaitu tidak adanya benda asing, yang kedua penjamah menggunakan sarung tangan. Kemudian
Untuk pemantauannya di sini apa, yaitu higien sanitasi. Kemudian bagaimana dengan cara mencuci tangan dengan bersih dan menggunakan sarung tangan. Kemudian frekuensinya yaitu setiap melakukan penusukan daging. Kemudian siapa di sini yaitu tenaga pengolah. Kemudian untuk tindakan koreksinya adalah memeriksa kualitas daging. Kemudian untuk verifikasinya yaitu memperhatikan higien dan sanitasi. Kemudian untuk tahapan proses yang keempat yaitu pemarinasian yang kedua. Untuk jenis bahayanya yaitu mikrobiologi dan juga fisik. Kemudian untuk CCP-nya yaitu suhu dan tempat penyimpanan. Kemudian untuk batas kritisnya yaitu kondisi suhu dan tidak adanya benda asing yang mengontaminasi. Kemudian di sini untuk pemantauannya, yang pertama apa? Suhu, waktu, marinasi dan juga higien sanitasi. Kemudian bagaimana yaitu dengan penyimpanan dengan suhu sedang selama 2 jam. Kemudian frekuensinya yaitu setiap melakukan pemarinasiannya. Kemudian siapa yaitu tenaga pengolahan. Kemudian untuk tindakan koreksinya di sini dengan cara mempertahankan suhu, penyerapan dengan cara mempertahankan suhu dan mempertahankan keempukan daging. Kemudian untuk verifikasinya yaitu dengan cara memperhatikan kualitas bahan dan juga suhu. Kemudian untuk tahapan proses yang terakhir yaitu pembakaran. Baik di sini jenis bahayanya yaitu mikrobiologis, fisik dan juga kimia. Kemudian di sini CCP-nya yaitu suhu dan tempat pembakaran. Kemudian untuk batas kritisnya yaitu suhu 180 derajat hingga 200 derajat. Kemudian di sini pemantauannya apa pada waktu, suhu dan juga higien sanitasi. Kemudian untuk bagaimananya dengan cara pemeriksaan secara visual. Kemudian untuk frekuensinya yaitu setiap melakukan pembakaran. Kemudian siapa yaitu tenaga pengolahan. Kemudian di sini ada tindakan koreksi. Tindakan koreksinya berupa memeriksa tingkat kematangannya. Kemudian untuk verifikasinya dengan cara memperhatikan higien sanitasi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya adalah diagram alir proses pembuatan sate berembige. Di sini yang ada yang terdapat bukan CCP dan CCP pada tahap proses pembuatan sate rembiga. Yang pertama, penerimaan bahan baku, di sini bukan CCP. Kemudian pencucian bahan baku termasuk CCP. Pemotongan bahan baku bukan CCP. Pemarinasian ke-1 dengan waktu 2 jam bukan CCP. Penusukan daging bukan CCP. Pemarinasian kedua dengan waktu 1 jam bukan CCP. Serta pembakaran dengan waktu 20-40 menit dan suhu 180 derajat Celcius hingga 200 derajat Celcius bukan CCP. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.